Lukas 17, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bersama-sama, judulnya ke-10 orang kusta. Ya, sama-sama kita baca saudara. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Udah ya? 1, 2, 3 ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia, yaitu Yesus ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah-tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Di dalam bacaan kita malam hari ini, saudara, ada 3 yang menjadi berkat untuk saya beberapa hari ini, yang membuat saya kuat, berdiri, dan teguh hatiku untuk menjalani hari-hari saya, sehingga saya mendapatkan sukacita yang besar. Dan saya percaya saudara juga mengalaminya, hal yang sama, yaitu di dalam Lukas 17 ini saya mendapat 3, yaitu menemui dia. Menemui dia. Ke-10 yang kena kusta ini, yang mereka lalui, yang mereka lakukan adalah mereka menemui Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Itu yang mereka lakukan. Dan itulah yang membuat saya kuat. Artinya dalam tekanan apapun kita harus datang kepada Yesus. Kita harus menghadap kepada Yesus. Kedua, yang dilakukan oleh yang sakit kusta ini adalah mereka berteriak, katanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Artinya di dalam doa saudara, tidak ada salahnya kita berteriak. Kalau saya dulu, saudara, sebelum saya mengenal yang namanya karismatik ini, keponakan bapak saya, mereka karismatik dan mereka datang kepada kami. Saya berkata gini, "Kenapa kalian teriak-teriak kalau berdoa? Nanti malaikat-malaikat itu tahu nggak? Akan kabur gitu, akan kabur loh. Kan firman Tuhan kalau mau berdoa itu datang ke dalam kamar, berdoa di situ, tutup jendela, tutup pintu, diam, duduk." Itu juga betul. Tapi ada waktu-waktunya di mana kita harus berteriak. Ada juga waktu-waktunya di mana kita berdiam diri, kita mendengar, kita sendiri saja. Lalu yang saya dapatkan di dalam cerita atau di dalam kehidupan yang ke-10 yang sakit kusta ini adalah mereka berteriak. Karena kenapa? Tidak cocok lagi mereka tutup pintu, tutup jendela
di dalam keadaan yang ada. Tetapi mereka datang menemui Yesus lalu berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Itu bagian dari orang-orang yang kena penyakit kusta itu. Lalu yang ketiga, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, banyak orang ya. Mungkin termasuk saya. Kadang-kadang atau sering setelah kita dipulihkan Tuhan, setelah kita disembuhkan Tuhan, kita lupa. Pergi begitu aja. Lupa dengan apa yang terjadi, yang telah diperbuat oleh Tuhan. Itu sebabnya ada pentingnya, wajib kita lakukan memuji-muji Tuhan. Mengucap syukur. Daud mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyanyikanlah perbuatan Tuhan, hai jiwaku." Karena Daud mengalami kemenangan dalam hidupnya. Makanya dia berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Banyak perbuatan Tuhan yang telah engkau terima, hai jiwaku. Jangan tenang." Mungkin saudara, mungkin saya mengalami kemenangan hari-hari ini. Ya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itulah yang ditanyakan Tuhan kepada salah satu yang kena sakit kusta ini tadi, yang sembuh, hanya orang Samaria yang datang kepada Yesus. Bersyukur. Jadi ini bagian dari orang yang sakit kusta ini. Nah itu juga bagian daripada kita. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk menerima belas kasihan Tuhan. Jadi alasan Tuhan kenapa Tuhan menyembuhkan kita. Kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan fisik tubuh. Tetapi kesembuhan hati yang hancur, yang terluka. Yang sudah tercabik-cabik saudara. Mungkin teman-teman anak muda yang menyaksikan ibadah ini. Mungkin teman-teman putus cinta. Atau teman-teman udah mau terjun dari pohon menjatuhkan ke bawah. Sakingnya susah hidup ini. Itu tekanan hidup ini. Kok udah masih jomblo aja udah COVID-19 ini. Tetapi itulah yang dikatakan Tuhan, mengucap syukur. Mengucap syukur. Kemudian berteriak sama Tuhan, bukan berteriak kepada manusia. Berteriak kepada manusia saudara. Saat ini saja dia berkata, "Oh iya ya. Oh kamu baru putus cinta. Oh Margaret baru putus cinta. Oh Margaret baru jatuh cinta." Hanya pada saat itu. Pernah saya katakan, ini sahabat saya yang selalu hati ke hati selalu kami buka. Ada juga yang gak kebuka saudara. Jadi gini, kita selalu, saya katakan sama dia, pernah ada titik di mana saya katakan, jangan semua curhatkan kepada saya. Berarti saya gak boleh curhat sama kalian. Tidak boleh. Karena kenapa? Ada waktu-waktunya nanti mulut saya ini bocor. Karena udah penuh. Karena yang kita curhatkan ini, dia juga punya persoalan. Saya sebaliknya. Akhirnya dia mencari bagaimana supaya dia ketawa, supaya saya senang, supaya saya bahagia dulu sejenak. Ada temanku yang satu lagi dari grup bersinar, saya curhatkan lagi. Akhirnya melebarlah cerita. Jadi itu saudara. Di dalam firman Tuhan ini tadi yang saya sampaikan adalah ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menerima belas kasihan Tuhan. Yaitu seperti yang dilakukan oleh yang sakit kusta tadi. Satu, mereka menemui Yesus. Di dalam tekanan hidup mereka menemui Yesus. Kedua, mereka berteriak. Ayo teriak. Di dalam kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah waktunya kita berteriak sama Tuhan.
Bukan kita tidur-tiduran di rumah. Bukan kita pergi mencari bagaimana saya mengalami yang namanya kebahagiaan yang sekejap mata. Karena kenapa? Udah kelamaan di rumah. Udah dikurung. Dulu yang dikurung itu saya baca di FB. Katanya dulu yang dikurung binatang. Sekarang manusia bergantian. Jadi di dalam kondisi yang sedang terjadi inilah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyembuhkan kita. Amen. Bagian Tuhan adalah memulihkan keadaan kita. Bagian Tuhan adalah melihat anak-anaknya tidak meminta-minta. Bagian Tuhan adalah memberkati. Bagian Tuhan adalah memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kesejahteraan, sentosa di dalam tembok-tembok kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, lalu saya bagaimana? Saat ini saya hancur. Saat ini saya tidak menerima keadilan dari Tuhan. Saya pernah ada di titik itu. Merasa tidak menerima keadilan daripada Tuhan. Padahal bukan. Ada satu yang Tuhan mau dari kita. Adalah hati kita kasih ke Dia. Bukan hati kita kasih kepada kondisi yang terjadi. Mungkin saudara hancur. Saudara sedang mengalami yang namanya ketakutan dalam hidup ini. Masa depanku hilang. Saya katakan kepada kita semua. Lakukan bagianmu, yaitu datang kepada Yesus. Lakukan bagianmu, berteriaklah kepada Yesus. Datanglah mengucap syukur. Jangan lupa, mungkin saudara nanti diberkati Tuhan. Jangan lupa bersyukur, banyak memuji-muji Tuhan. Karena di dalam Lukas 17, ini terakhir kita udah mau akhiri. Yaitu di ayat 17, di pasal 17 ini tadi, di ayat 19 kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika seseorang menerima keselamatan dari Tuhan, Bapak Gembala kita mengatakan, saudara telah kita dengar beberapa kali Bapak Gembala menyampaikan ini, bahkan hari Minggu kemarin terakhir lagi kita dengar sama-sama, bahwa ketika seseorang diselamatkan, ketika seseorang menerima keselamatan dari Tuhan, itu adalah mujizat terbesar. Jangan cari mujizat itu apa. Mujizat tadi orang yang disembuhkan tadi itu juga mujizat, tetapi bukan itu mujizat yang terbesar. Karena itu adalah terjadi karena oleh belas kasihan Tuhan. Dan itu juga terjadi karena apa yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh yang sakit kusta tadi itu. Lalu kemudian di waktu saudara mengatakan, membuat satu keputusan. Mulai hari ini saya mau mengambil bagian saya kepada Tuhan. Saya mau tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Mungkin tadinya saya hidup asal-asalan. Mungkin tadinya saya hidup semau saya. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar, tidak bisa dikasih tahu. Tetapi sekarang saya mau fokuskan diri saya karena hidup saya adalah untuk Tuhan. Dan mulai hari ini saya mau menerima keselamatan dari Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan sepenuh hati saya. Saya mau melayani Tuhan. Karena itulah gunanya kita hidup di bumi ini, adalah tujuan hidup kita melayani Tuhan. Lebih daripada itu tidak ada. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, di kul kita malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, teman-teman kami di FB, ayo mulai ambil keputusan di dalam diri saudara. Karena iman kitalah yang menyelamatkan kita.
Karena iman kitalah yang membuat kita menerima mujizat terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah